selanjutnya kita akan membahas soal dengan menggunakan aplikasi R ya. Di sini ada soal pertama dengan distribusi binomial, yaitu sebuah pabrik memproduksi baterai dengan peluang cacat sebesar 5%. Untuk setiap baterai, seorang pengawas mengambil 15 baterai secara acak. Tentukan peluang bahwa tepat 2 baterai yang dipilih mengalami cacat. Di sini kita akan menggunakan kode PMF karena dia uh, menunjukkan peluang di mana pada sejumlah percobaan yang telah ditentukan. Kita ngambil keberhasilannya di dalam kasus ini. Keberhasilannya itu baterai yang cacat. Sekarang kita tulis dulu diketahui. Yang pertama peluangnya itu sama dengan di 5% 5% 5% 5% itu 0,0. Kemudian n-nya itu 15 dan x-nya itu sama dengan 2 ya, karena kita disuruh menentukan peluang bahwa tepat 2 baterai yang dipilih mengalami cacat. Oke, langsung masuk ke kodenya. Kita menggunakan debinom. Debinom di sini kita tulis x size probability. X-nya 2, size-nya 15, probability-nya 0,05. Ini langsung kita running aja dan sudah ada output dan jawaban dari bahwa peluang tepat 2 baterai yang dipilih yang mengalami cacat yaitu 0,1347523. Kemudian jika ingin menggunakan grafik, kita munculkan grafik itu bisa menggunakan X binom, dimana kita gunakan sequence-nya dari 0 kemudian 15 ininya by 1. Terus kita running aja, kita tulis ulang X binom sini ya, X binom kita running lagi. Nah, di sini udah ada outputnya tuh 0 sampai 15. Kemudian kita sekarang cari Y binomnya. Y binomnya kita pakai debinom. Kemudian X binom 15 terus 0,0. Ini kita running, kemudian kita tulis lagi ya binomnya biar ada output, kita running lagi. Nah, sekarang kita akan menggunakan kode bar plot untuk memunculkan barnya. Bar plotnya kita pakai y binom, kemudian kita pakai warna, kita warnain dengan hijau, kemudian kita kasih judul sama dengan kita kasih judul distribusi binomial karena dia hanya memiliki 2 kemungkinan, cacat dan tidak. Nah, di sini kasusnya yang sukses itu cacatnya. Jadi kita kasih label di labnya. Di labnya itu kita pakai jumlah baterai
cacat. Nah, terus habis itu kita kasih label lagi di X lab-nya. Di X lab kebalik, ini Y-nya. Ini X-nya, yang ini Y-nya. Nah, Y-nya itu probability-nya. Probability-nya. Udah, sekarang tinggal running. Nah, ini barnya. Salah. Salah pencet, ini mau di zoom maksudnya. Nah, ini barnya ya. Yang dimana distribusi binomial itu digunakan karena setiap baterai hanya memiliki dua kemungkinan hasilnya, yaitu cacat atau tidak cacat. Dengan peluang cacat, tadi peluang cacatnya ada 0,13 sekian, tetap sebesar 5%. Jadi peluang tepat dua baterai ini cacatnya itu diperoleh menggunakan PMF distribusi binomial melalui fungsi debinom. Jadi fungsi debinom pada RStudio. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, masih di distribusi binomial, yaitu dalam sebuah permainan, peluang seorang pemain berhasil memasukkan bola ke keranjang adalah 0,7 pada setiap percobaan. Pemain melakukan 10 kali percobaan. Hitung peluang bahwa pemain berhasil memasukkan bola paling sedikit 8 kali. Oke, kita di sini kita tulis dulu diketahuinya, dimana peluangnya itu sama dengan 0,7, kemudian n-nya itu 10, dan x-nya itu berarti paling sedikit 8 kali. Berarti x-nya itu lebih dari sama dengan 8. Nah, ini kita pakai p binom. Kalau pakai p binom, dia pakai aturan komplement. Jadi 1 min p binom, kita ambil yang Q-nya itu Q size probability lower tail. Q-nya berarti 7, terus abis itu size-nya 10, kemudian probability-nya 0,7. Nah, ini kita udah nih, coba kita running. Ada jadi 0,382. Nah, karena udah dapet probability-nya, kita kalau mau pakai bar plot, kita copy aja nih. Kita copy dari sini, kemudian kita ganti jadi p binom. Ininya p binom, di sininya p binom juga, p binom, ini p binom, bar plotnya juga ininya p binom. Terus ininya kita ganti aja, ininya jadi 10, terus by 1. Oke, ininya juga dari 10 sampai 0,7 ya. Ini ganti warna blue. Ininya mainnya itu tadi kan PMF, sekarang CDF. Ini belum ya, ini bukan PMF. CDF. Nah, terus ini kita bisa tambahin ini. Kita tambahin ini apa, limitnya itu
C nya dari 0 minus 1. Dah. Kemudian X lab nya itu kita bisa X aja, dan Y lab nya itu CDF nya oke. Filmnya ini sekarang kita running satu-satu ya. X P binom not binom iya guys, lo gimana sih? Ini nah, ini kita running satu-satu, kita ulang. Kita running, ini running, ini running, ini running, ini running. Nah kita dapat dari kok nggak bisa di zoom? Kok nggak bisa di zoom dia? Nggak bisa di zoom guys, how ya? Gini aja kali ya. Nah, ini CDF distribusi binomial. Peluang kumulatifnya PX kurang dari sembilan X untuk setiap nilai X, nilainya akan terus meningkat jadi hingga mencapai satunya di sini. Jadi distribusi binomial juga cocok digunakan karena percobaan dilakukan berulang kali dengan peluang keberhasilan yang tetap ada setiap percobaan. Karena bolanya dimasukinnya minimal 8 kali dari 10 percobaan, terus dihitung dengan komplement ya tadi, dan komplemennya itu 1 min P binom sekian. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu distribusi per geometri, di mana sebuah perpustakaan memiliki 50 buku, terdiri atas 12 buku matematika dan 38 buku non-matematika. Seorang mahasiswa meminjam 8 buku secara acak tanpa pengembalian. Tentukan peluang bahwa tepat 3 buku matematika terpilih. Oke, kita buat diketahuinya dulu. Salah. Kita menggunakan diaper. Diaper itu isinya M, terus M besar, terus M besar, terus habis itu disini ada N, dimana kita M nya itu, kita pagerin dulu, M nya itu sama dengan 3, terus M besarnya itu sama dengan 12, kemudian N nya itu sama dengan 50, dan N kecilnya itu sama dengan 8. Oke, tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Diaper tadi itu X nya tadi 3, M kecilnya 8. Loh. X nya ini kan, X nya 3, terus M besarnya 12. N min M nya itu berarti 50 dikurang 12. 50 min 12
terus sama N nya ini berapa tadi, N nya 8. Ini langsung aja kali ya, 38. 38. Oke, ini tinggal di running. Nah, hasilnya adalah 0,2056838. Jika ingin di bar plot kan, kita kita kopas lagi dari sini. Salah. Astaga. Ctrl C. Nah, ini Ctrl V. Kita ganti lagi nih, diaper. Seknya 0, terus ininya 8 karena N 8 ya. Ini juga diaper. Gini aja kali ya. Nah, ininya ini berarti jadi diapernya jadi 12 38 sama 8. Kasih purple. Ini PMF distribusi hipergeometri. X lab-nya jumlah buku. Buku matematika. Ya, lab-nya itu probabilitasnya. Nah, yellingnya ini kita nggak usah pakai, kita tutup. Nah, mau aja kita dari sini ya. Nih, running running. Nah, kita dapat bar ya guys, nih bar plotnya. Dimana menghitung peluangnya itu tepat 3 buku matematika terpilih dari 8 buku yang dipinjam dapat dihitung menggunakan fungsi diaper. Nah, distribusi ini digunakan karena pemilihan dilakukan tanpa pengembalian dan bersifat terbatas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, masih distribusi hipergeometri, yaitu dalam sebuah kotak terdapat 40 bola, terdiri atas 10 bola merah dan 30 bola putih. Diambil 6 bola secara acak tanpa pengembalian. Hitung peluang bahwa paling sedikit 2 bola merah terambil. Nah, ini kita pakai ini lagi nih. Apa tadi? Komplement yang satu min ininya. Kita pakai, kalau ini tuh pakai CDF lagi. CDF-nya itu berarti kita diketahui dulu deh. Kita diketahui nih Piper. Kita pakai Piper-nya itu CDF-nya sih hipergeometri. Piper-nya berarti M kecil, M besar, N dikurang M sama N. Nah, terus ini kita mulai dari yang gede dulu deh. N-nya itu 40 bola. N-nya itu 40 bola. Terus M-nya itu M-nya itu 10. M-nya itu 10 karena bola yang diambil itu merah. Coba
terus habis itu eh, n kecilnya itu sama dengan apa, n kecilnya tadi dua, lebih dari dua ya, paling sedikit dua bola merah terambil, berarti n nya ini kurang dari lebih lebih dari lebih dari lebih dari n nya lebih dari sama dengan dua, terus n ini m nya loh, ini m nya salah, ini n nya, n nya baru, n nya tuh 6. Nah, itu n percobaannya ada 6. Nah, langsung aja kita masukin ke pipernya, jangan lupa pakai komutatif, komutatif komplement, satu min piper, masukin ininya, m kecil lebih dari 2 berarti startnya dari 1, karena dari 0 sampai 1 doang kan. Terus habis itu m besarnya 10, terus n min m nya itu 30, n kecilnya. Udah, ini tinggal, nah ini dapat nih 0,474039. Kalau mau di barin, kita kasih bar, pas kita paste ininya ganti jadi piper, ini juga piper ininya ganti jadi hmm, 0, 1. Berarti ininya ganti jadi 12,388, berarti 10,36, 10,30 dan 6 ya. Ini juga barcode-nya ganti jadi piper, kita tambahin ini, tambahin type-nya B, terus habis itu ininya kita ganti jadi yellow mungkin. Ini mainnya, oh ini kayaknya nggak perlu deh, yellow, terus ininya CDF distribusi hipergeometri, terus X labnya jadi X, Y labnya jadi CDF. Udah, kita cek, terus maksudnya kita running. Nah, itu dia distribusi hipergeometri digunakan untuk menghitung peluang kumulatif karena yang dicari lebih dari 2 bola merah, makanya dia pakai komplemennya tadi satu min ini nih, satu min piper. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5.
Oke, soal berikutnya, soal terakhir, yaitu kita masuk ke distribusi binomial negatif, di mana seorang tenaga penjual memiliki peluang berhasil menjual produk sebesar 0,4 pada setiap kunjungan pelanggan. Kunjungan dilakukan secara independen. Tentukan peluang bahwa keberhasilan penjualan keempat terjadi tepat pada kunjungan ke-10. Ini kita pakai PMF distribusi binomial negatif ya. Nah, PMF distribusi binomial negatif kita cari dulu, kita diketahui dulu deh. Diketahui tadi peluangnya itu sama dengan 0,4, terus habis itu kita pakai R. R-nya itu 4. R-nya itu 4. Kita pakai ini, pakai apa? DN binom. DN binom itu DN binom DN binom DN binom bentar, DN binom itu pakai X size probability sama mu. Terus X-nya itu dia menentukan keberhasilan sebelum kegagalan. Tentukan peluang bahwa keberhasilan penjualan keempat terjadi tepat pada kunjungan ke-10. Berarti X-nya itu 10 dikurangi 4 sama dengan 6 ya. Terus habis itu udah kita pakai binomnya berarti tadi X, terus habis itu size X nya itu tadi ini berarti size nya R sama P nya itu probability nya itu kita pakai DN binom. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. X nya tadi 6, R nya itu 4, kemudian P nya itu 0,4. Langsung aja kita running, didapat 0,1003291. Kalau mau di bar protein kita pakai bar plotnya yang sama, terus tinggal kita ganti jadi DN binom N binom N binom N binom N binom N binom colornya kita kasih pink. Nah, ininya 0 sequence 0,20 bio. Terus ininya 4 sama 0,4 sama 0,4 ininya PMS
MF distribusi binomial negatif. Ininya jumlah kegagalan Y-nya itu probabilitas. Ya, langsung aja kita running. Ini running. Dan inilah hasilnya. Ini tuh distribusi, gak bisa lagi. Distribusi binomial negatif. Jadi tuh ini tuh fokus permasalahannya menentukan pencapaian peluang keberhasilannya dari percobaan tertentu dengan menggunakan fungsi tadi dn binom. Kemudian ini grafiknya menunjukkan peluang berbagai kemungkinan jumlah kegagalan yang terjadi sebelum memperoleh 4 keberhasilan. Oke. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.